Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Oke, pertemuan ke-10 ini masih dalam aplikasi Excel, yaitu pembuatan pivot table, tab, bahasa Indonesia tabel, bahasa Inggris table. Oke, pivot table nggak susah, penjelasannya juga nggak panjang ya, nggak terlalu rumit juga. Terus saya juga nggak ngasih tugas di minggu ini karena ada beberapa hal yang mesti saya kerjakan, jadi nggak ada waktu untuk koreksinya nanti. Takutnya malah semakin numpuk koreksiannya. Jadi minggu ini nggak ada tugas. Silakan praktekkan masing-masing saja, nggak perlu dikumpulkan. Jadi di e-kampus sudah saya upload 2 file ya, file PowerPoint-nya sama file Excel untuk praktek pivot table. Jadi pivot table itu istilah ya. Istilah mudahnya itu adalah rangkuman. Jadi bagaimana membaca tabel yang banyak, seumpama ada laporan tabel itu, kita lebih mudah bacanya untuk sebuah laporan atau rangkuman. Seperti itu. Jadi tujuannya pembuatan pivot table itu yang pertama manajemen tabel laporan yang berukuran besar. Jadi biasanya sebelum bisa dibuat dalam bentuk infografis ya. Sekarang kalau kita membaca laporan biasanya sekarang dengan adanya COVID itu ada banyak pemberitahuan contoh data ya. Ada yang menampilkan secara grafis macam-macam ya, ada tabel, ada dalam bentuk. Kalau ini namanya balok ya. Ada yang dalam bentuk seperti itu, ada yang dalam lingkaran dan lain-lain. Ada banyak macam. Intinya seperti ini itu untuk lebih mudah membacanya daripada kita laporan hanya angka-angka kan agak susah membacanya bagi orang dalam mempermudah pengambilan keputusan, membuat summary dari sebuah penjualan dan lain-lain. Tujuan pembuatan pivot table. Saya lanjutkan. Jadi pivot table dapat membuat tabel rekapitulasi yang akan mempermudah Anda menganalisa data tanpa mengganggu dan mempengaruhi data asalnya. Di sekarang itu sudah banyak contoh, ada banyak website yang menampilkan. Saya tertarik beberapa website dalam menampilkan informasi perkembangan COVID ya. Ada yang kawal COVID. Banyak kan bukan dari milik pemerintah, tapi dari orang-orang yang peduli terus membuat tampilan yang enak dibaca. Ada kawal COVID, terus ada, lihat dulu di yang menampilkan per provinsi. Saya lupa websitenya. Jadi sekarang sudah banyak bagaimana membuat laporan data yang semakin banyak dalam bentuk infografis atau dalam bentuk yang mudah dibaca. Soalnya kita bisa buat dalam Excel ya. Contohnya dengan penggunaan pivot table. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang dalam PowerPoint ini bisa kalian baca sendiri. Saya langsung prakteknya saja. Contohnya seperti ini. Contohnya ini ada data penjualan. Jadi data penjualan itu kita inputkan per hari ya. Jadi di sini ada hari, terus ini namanya juga nama random gitu kan. Bukan sudah terdata dari, bukan VLOOKUP.
Kalau view kan bisa kita langsung filter ya. Di sini cuma ada tanggal 1 yang terjual, namanya siapa, produknya apa, daerah mana, harga jual, harga produk, harga pokok produk, HPP, terus labanya sekian. Kalau data ini banyak nih, ini contoh data seperti ini kan kita bacanya agak susah. Cuma ada tanggal, sales, seperti ini ya. Kita nggak bisa mencari, mengurutkan, dan lain-lain. Makanya kita buat pivot table. Bagaimana caranya? Kalian klik bagian atas, di sini ada insert ya. Saya lupa. Ya, kalian klik insert atau masukkan insert. Terus itu di sini ada pivot table yang paling pojok kiri. Pojok kiri. Kita klik pivot table. Terus dia otomatis akan select table rank, ini otomatis dia akan menyelect table yang sudah kita buat ya. Dia otomatis kalau tabelnya mungkin ada banyak atau 2 tuh, kita pilih sebagian gitu ya, kita delete dulu. Terus kita select tabel yang kita inginkan. Boleh seperti itu. Terus pivot tabelnya mau ditampilkan di mana? Kalau bisa di new worksheet atau di existing worksheet. Kalau new worksheet nanti kalau kita klik new worksheet akan menuju worksheet baru ya, new Excel, halaman baru masih kosong. Kalau kita existing worksheet, kita bisa kita taruh di sini ya. Pokoknya kita taruh di bawahnya seperti ini. Nanti pivot table-nya akan di bawahnya. Habis itu kita klik OK. Seperti itu. Kita klik OK. Nah, akan muncul di bagian bawah ini masih kosong yang belum kita klik. Di sini ada field yang akan kita pilih untuk buat laporan. Di sini ada row label sama column label. Row itu yang turun ke bawah ya, row label, column itu yang ke samping. Kita mau pilih yang mana yang ke sampingnya, yang turunnya itu mana. Terus ini ada total, nanti otomatis muncul kalau datanya dalam bentuk angka, di sini akan ada total value, sum value. Contohnya saya ingin menampilkan sales, habis itu produknya, habis itu harga jual, HPP, sama laba ya. Jadi dia akan muncul seperti ini. Kalau saya kecil dulu. Jadi akan muncul seperti ini ya. Kalau seperti ini kita lebih mudah membacanya. Jadi salesnya atas nama sales Dedi, dia menjual iPhone, Samsung, harga jualnya sekian, HPP-nya sekian, labanya sekian, terus ada total harganya. Masing-masing sales itu total labanya berapa, sama gitu ya. Di sini juga kita bisa filter kalau pengen menampilkan semua nama atau hanya satu nama saja, kita bisa filter seperti itu. Juga bisa daerahnya belum ada ya. Jadi kalau semua kita pengen mengabaikan salesnya, tapi kita pengen melihat daerah ya. Salesnya kita hapus, kita tampilkan daerah. Jadi mungkin daerahnya cek. Udah kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Ya, tadi tiba-tiba putus. Jadi sini kita bisa, kalau saya kelihatan nggak ya? Jadi di sini ada row labelnya. Kita bisa pilih atas. Kalau yang kita pilih bagian atas itu daerah, dia akan memunculkan daerah yang muncul di bagian atas row labelnya per daerah. Jadi kita kalau seperti ini kan kita bisa lihat per daerahnya itu siapa saja, apa saja yang bisa dijual. Kalau enggak per daerah, terus kita tampilkan salesnya per daerah gitu ya. Barangnya kita hilangkan.
kita abaikan. Ya berarti produknya kita hapus. Terus kita pilih sales, nama salesnya dia akan muncul seperti ini. Jadi Bandung itu ini, Surabaya yang jual ini, Jakarta ini. Oke. Kita bisa juga merubah kalau daerah ini kita taruh di dalam kolom label. Nah, di sini bisa seperti ini, jadi ini salesnya sekian, dia berada di Bandung, Jakarta. Ini agak susah bacanya ya. Lebih mudahnya emang sesuai dengan studi kasus apa kasusnya masing-masing ya. Dari sini seperti itu. Bisa daerah kita tentukan, kalau paling atas itu bisa daerah ya Bandung. Seperti kalau pengen produknya yang terjual ya kita pilih produk, kita tarik di atas, geser paling atas, terus daerahnya mungkin kita hilangkan, jadi produknya ini yang jual siapa saja. Itu namanya pivot table. Jadi kalau seperti ini sesuai kita bisa buat laporan atau rangkuman penjualan dengan sesuai keinginan kita dan lebih mudah membacanya ya. Sesuai keinginan kita, apa kebutuhan, maksudnya kebutuhan yang akan kita gunakan itu pengen melihat berdasarkan barang atau berdasarkan nama atau berdasarkan daerah atau berdasarkan harga dan lain-lain. Sebenarnya ini mirip seperti filter juga, tapi tetap agak lebih mudahan pivot table ya. Kalau filter itu kita klik paling atas, kita pilih data, terus filter, nah dia akan muncul seperti ini. Kalau filter itu kita bisa filter semuanya daerah, kita pilih daerah Surabaya saja, yang lain kita hilangkan. Nah, ini muncul Surabaya saja, boleh bisa seperti ini sih. Tapi ini agak lebih susah, lebih mudah dibaca dalam bentuk tabel, dalam bentuk pivot tabel seperti ini. Kalau ini kan ini kita filter berdasarkan daerah, ini namanya filter. Kalau produk, kita pilih produk yang menampilkan iPhone saja, kita klik filter paling atas, terus kita hilangkan centangnya semua, kita pilih produk yang ingin kita tampilkan. Seperti itu. Jadi pertemuan hari ini kita hanya bahas pivot table. Nggak terlalu rumit ya, jadi nggak ada tugasnya juga, kalian boleh praktekkan. File ini saya taruh di eCampus, kalian bisa download untuk praktek pivot table. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kayaknya bermasalah mic-nya ya. Kresek-kresek tadi suaranya. Kalau agak susah suaranya boleh ditulis di chat. Suaranya kresek-kresek. Pak, itu izin bertanya, Pak. Iya. Suaranya nggak kedengaran. Boleh ditulis saja, ditulis saja nggak apa-apa. Kayaknya kalau pakai headset biasanya seperti itu colokannya. Biasanya kalau colokan itu ada yang 2 garis, ada yang 3 garis ya. Biasanya seperti colokan ujungnya itu. Ada yang 2 garis, ada yang 3 garis. Biasanya kalau nggak sesuai bunyinya kresek-kresek. Bisa ditulis saja. Saya nggak kedengaran, nggak terlalu jelas apa yang ditanyakan. Untuk materi pivot ini secara garis besar fungsinya, ya kalau secara fungsi hampir sama untuk filter. Tapi kalau pivot itu
pivot itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya lupa. Pivot itu kan diambil dari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya itu acuan. Apa ya? Poros. Jadi saya sampai searching di Google Translate. Jadi pivot itu poros. Jadi maksudnya itu pivot table itu tabel yang ada porosnya. Jadi di sini seperti ini kan porosnya itu label barang. Apa kita jadi porosnya itu di sini nama barang atau salesnya penjualan atau daerah gitu ya. Perbedaannya dengan kalau filter itu ya filter dia filter satu-satu dari tabel di atasnya ya. Jadi di sini kan daerah ini ada yang berulang ya. Ada Surabaya, Bandung, Jakarta gitu kan. Kalau seperti ini kan nggak terurut, jadi bisa pakai sorting, merurutkan Surabaya di sort atau bisa di filter. Nah, intinya hampir mirip seperti ini. Akhirnya kita hanya melihat tampilan yang dari Bandung saja atau Surabaya. Tapi kalau pivot table itu ada porosnya ya. Jadi di sini kita pilih pivotnya atau porosnya itu apa. Intinya biar kita memudahkan dalam membaca sebuah tabel gitu ya. Oke, seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk tugas yang kemarin, kita sudah bahas atau belum ya? Tugas yang kemarin, saya belum ngecek tugasnya. Kemarin tentang, saya lupa. VLOOKUP ya. Jadi kemarin kalau kelas lain saya cek, beberapa sudah ada yang benar. Jadi untuk VLOOKUP dengan kodenya itu emang ada fungsi khusus. Saya buka dulu file Excel-nya. Kita bahas. Langkah-langkah dalam buat pivotnya sudah saya tulis di ini ya, di dalam PowerPoint-nya, sorot ini langkah-langkahnya. Kalau buat pivotnya sih sesuai dengan hanya beberapa langkah ya. Jadi yang penting kita sudah punya data tabel penjualan atau tabel yang akan kita buat pivotnya. Hanya pilih insert pivot table, terus kita select rank-nya, terus mau di new worksheet atau di existing worksheet. Kalau kita new worksheet, dia akan menuju ke halaman baru ya. Jadi dia akan menuju ke halaman baru. Seperti ini. Tapi kalau kita pilih existing worksheet, dia akan menampilkan pivot tabelnya di file Excel yang telah kita buat. Selanjutnya untuk yang kemarin, untuk VLOOKUP ini, jadi ini kita ambil JKT-nya saja ya. Jadi kemarin ada yang pakai perintah ini juga boleh mid C6 4 3 baris ke digit ke 1 2 3 4 4 3-nya itu berapa digit 3 itu ini 3 digit ya. Terus untuk yang terakhir untuk yang kelas ekonomi pakai ambil right atau yang paling sisi kanan jumlahnya 1. Dia akan ngambil variabel tipe digit yang paling kiri, paling kanan dengan 1 digit pakai right. Kalau kodenya 2 kemungkinan juga pakai 2 kode ya. Ini untuk materi yang kemarin mungkin ada yang masih untuk tugas yang kemarin ya. Jadi caranya itu pakai perintah khusus dalam Excel.
bagaimana ngambil karakter di tengah itu pakai mid, terus yang kode tiketnya yang terakhir itu pakai rect, fillnya C6, terus berapa digit yang kita ambil? 1. Artinya kita ambil E saja. Itu untuk materi yang kemarin. Tugas yang kemarin yang belum kumpulkan silakan dikumpulkan. Tapi saya belum sempat ngoreksi. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Terus untuk yang masih nanya tiket, jadi tiket sama total biaya ini sama ya. Tiketnya sekian, total biayanya sekian, karena nggak ada denda dan tambahan. Nggak ada informasi. Biasanya kalau tambahan dalam pesawat itu bagasi ya. Belum ada tabel bagasinya. Jadi ya tiket sama total biaya sama untuk tugas yang kemarin. Yang lain mungkin ada yang nanyakan. Perasaan saya yang nanya Fauzan Anditya terus ya. Yang lain nggak ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan pertemuan hari ini. Mungkin ini pertemuan terakhir tentang Excel. Minggu depan kita bahas tentang ada materi Excel tentang prediksi sih, apa? Forecast ya, forecasting itu prediksi penjualan. Tapi mungkin minggu depan sekilas tentang prediksi atau forecasting. Terus habis itu kita ganti ke aplikasi spreadsheet, Google Spreadsheet. Karena ada beberapa hal yang bisa dilakukan di Google Spreadsheet, nggak bisa dilakukan dalam Excel. Itu saja pertemuan hari ini. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, boleh saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa klik tombol online untuk kehadiran. Di situ saya lihat ada yang nge-share link. Kalau kalian ngeklik linknya dari WA tanpa klik tombol online, nanti nggak terhitung kehadirannya. Jadi kalian klik. Kalau masih belum bisa, kalian coba-coba nanti waktunya sampai sesuai perkuliahan. Sampai jam 9:30 nanti untuk kehadiran. Jadi kalian klik tombol online, walaupun nanti nggak masuk ataupun kalau ngeklik itu sudah kehitung sebagai kehadiran. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, sama.